Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita jumpa pada pelajaran rohani ke-8 pada minggu ini dengan judul Misi kepada yang membutuhkan. Ayat inti Matius 25 ayat 40, firman Tuhan, dan raja itu akan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ketika kita membaca ayat inti ini, timbul pertanyaan, apakah Allah melupakan perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus? Jawabnya adalah tidak. Kalau demikian, kapan Allah akan mengingatnya? Mari kita lihat pernyataan-pernyataan rohani dari pelajaran rohani pada minggu ini. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, pada hari yang mulia nanti, perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus akan diingat seluruhnya, yang terkecil dan tak berarti, bahkan secangkir air sejuk pun tidak terlupakan, sahabat firman. Poin yang kedua, semua akan diperhitungkan oleh Kristus. Dan setinggi-tingginya dia akan mengingat sebagaimana Kristus berusaha memaafkan sebaik-baiknya kelemahan manusia. Demikian juga ia menghargai setinggi-tingginya pelayanan mereka. Pernyataan rohani dari ayat ini, lihatlah pahala apa yang disediakan Kristus bagi mereka yang memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Pertanyaan rohaninya, bagaimana dengan orang-orang saleh yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa untuk dibagikan? Haruskah mereka ditolak? Jawabnya adalah tidak, sahabat firman. Mengapa mereka tidak ditolak? Mari kita lihat poin-poin rohani yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, karena Kristus akan mengakui mereka sebagai saudaranya, bahkan yang paling hina sekalipun. Poin yang kedua, Yesus Kristus tidak akan merasa malu dan juga tidak menganggap bahwa dengan menyebut mereka saudara, hal ini akan merusak nama baiknya. Kita lihat itu dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11. Poin yang ketiga, Yesus Kristus tak akan memungkiri sanaknya yang miskin. Lazarus bersandar di dadanya sebagai sahabat dan saudara. Dengan demikian ia akan mengakui mereka. Matius 10 ayat 32. Poin yang keempat, Yesus Kristus akan memperhitungkan kebaikan yang dilakukan bagi mereka itu sebagai kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Pernyataan dari ayat inti adalah, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat firman yang berkat Tuhan, pernyataan ini menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang miskin yang telah ditolong dan juga kepada orang-orang kaya yang telah membantu mereka. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Kristus bagi manusia? Yang dilakukan Kristus bagi manusia ada beberapa poin rohani. Poin pertama adalah bahwa Kristus mendukung masalah yang dihadapi umatnya dan menganggap dirinya sendiri berkepentingan dalam kepentingan mereka. Poin yang kedua, Yesus Kristus merasa dirinya sendirilah yang diterima, dikasihi, dan diakui di dalam mereka. Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, jika Kristus sendiri berada di antara kita dalam kemiskinan, seberapa siapkah kita untuk menolong dia? Di dalam penjara, sesering apakah kita mengunjungi dia? Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, seharusnya kita iri dengan kehormatan orang-orang yang melayani dia dengan kekayaan mereka. Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Poin rohaninya adalah seperti ini. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, bahwa dimanapun orang-orang kudus dan para pelayan jemaat miskin berada, di sanalah Kristus berada dan siap menerima kebaikan kita, siap menerima kebaikan mereka di dalam mereka, dan perbuatan itu akan dimasukkan ke dalam catatannya. Nah, sangat luar biasa kita dapati akan poin-poin rohani dari pelajaran firman pada minggu ini. Nah, kita lihat
pertanyaan inti dari pelajaran yang ke-8 ini adalah, apakah kerinduan Kristus bagi kita? Kita dapati di dalam pelajaran ini, sahabat firman, bahwa kerinduan Kristus bagi kita supaya kita membawa teman-teman kita yang tidak berdaya kepada Yesus. Mengapa, sahabat firman? Karena Yesus sebagai tabib yang agung, yang rindu untuk mengampuni mereka. Kristus ya rindu untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan Kristus siap untuk menyelamatkan mereka, seperti kisah yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Nah, sahabat firman yang berkat Tuhan, melakukan pekerjaan ini membutuhkan iman yang kuat, sahabat firman. Perbuatan yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan kemauan yang kuat. Ini pun harus dilakukan bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, sahabat firman. Nah, pada pelajaran minggu ini kita dapat 5 poin penting, 5 metode Kristus yang akan memberikan kebahagiaan sejati dalam menjangkau manusia. Poin yang pertama atau metode yang pertama, kita harus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, ambillah waktu untuk mengenal mereka, mengerti kebutuhan mereka, dengan satu keyakinan untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Perhatikan bahwa ketika Yesus berada di kolam, dia melihat begitu banyak orang yang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Kisah ini terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 3. Metode yang kedua, kita harus menunjukkan simpati. Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, hal ini bisa saja menjadi tantangan bagi kita. Mengapa? Karena masalahnya adalah orang tidak percaya. Dan kadang-kadang kita menggunakan kebaikan untuk memenangkan kebaikan dari orang tertentu yang pada akhirnya mereka lecehkan. Namun poin rohani dari metode kedua ini, sahabat firman, adalah bahwa Allah sedang memanggil kita untuk menunjukkan simpati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Metode yang ketiga, melayani kebutuhan mereka. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, hal ini melibatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata, karena ini menyangkut tindakan untuk menolong dan melayani orang lain. Poin yang keempat, atau metode yang keempat, memenangkan keyakinan mereka. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, ketika kita menolong mereka, maka mereka belajar percaya kepada kita dan kepada apa yang kita katakan. Dan Yesus tidak ingin hanya menyembuhkan fisik mereka, sahabat firman. Dia ingin supaya mereka mendapatkan hidup kekal di dalam Dia. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Metode yang kelima, menolong orang-orang untuk dituntun pada Yesus Kristus. Sahabat firman berkata Tuhan, ini adalah satu tindakan yang membutuhkan iman yang baik dari kita dan mereka yang kita tolong. Kita datang kepada kesimpulan. Ada satu poin dalam kesimpulan ini, poinnya seperti ini, sahabat firman, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain di luar rumah kita, Dia tidak bermaksud agar kasih sayang kita kepada keluarga kita berkurang, kasih sayang kita kepada sanak keluarga kita berkurang, tetapi Dia ingin untuk kita memperluas kasih sayang kita kepada keluarga kita, kasih sayang kita kepada sanak saudara kita, dan kasih sayang kita untuk semua orang, untuk dituntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.